ramailah di langit, geger. Orang yang zalim doanya justru yang saleh, justru subhanallah. Akhirnya di situ dijelaskan, iya, orang zalim itu punya 99 kebaikan, punya kejahatan 1 kebaikan. Kata Allah, iya, supaya saya tidak karena itu kebaikan kan harus saya balas. Maka saya balas dulu. Besok ketika mati saya sudah tidak punya tanggungan. Kebaikannya 1 toh Pak. Saya dengan kebaikan 1 saya beri hadiah kesembuhan. Jadi besok mati sudah tidak membawa kebaikan. Tidak pakai hisap sudah. Lah apanya yang dihisap? Sudah selesai. Yang 1 kebaikannya 99, kejelekannya 1. Ya toh? Dimatikan oleh Allah supaya karena ini musibah untuk dia dan musibah itu menghapus dosanya, maka yang 1 tadi hilang, sekarang mati tinggal kebaikannya. Nah, subhanallah Bapak Ibu sekalian. Nah inilah cerita-cerita begini ini supaya Bapak nanti ketika menghadapi kenyataan di luar frame, di luar bingkai dari doa kita, ingat 1, sifatilah Allah dengan sifat yang sempurna. Allah itu punya 99 nama, jangan hanya 1 yang dipilih sesuai dengan itu. Jadi akhirnya kita mensifati Allah itu akhirnya sifat yang sesuai dengan keinginannya. Kalau kemudian Allah menghukum orang yang dimusuhi, kemudian luar biasa, Allah itu memang kekuasaannya besar, itu zalim pada saya, dihukum. Nah kalau menyangkut kamu, paham Pak ya? Itu. Yang kedua, kita berdoa, dan doa itu adalah sunnah Rasulullah. Kita doa saja, lalu Allah memberi apa, itu urusan Allah. Saya kira begitu Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan manfaat. Masih ada waktu ini tanya jawab. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yai Ali Aziz yang saya takdimi, mohon maaf jamaah, saya curhat sejenak. Saya pernah curhat sama Kiai Ali di bawah Pak Imaman ini. Kiai, saya mohon pencerahan. Anak saya wanita seneng pada duda yang sudah punya anak. Allahumma sholli ala Muhammad. Terus pundi Yai, saya gitu panjenengan. Rabekno, ada panjenengan gitu. Kayak ngono iku gak awakmu tok. Akeh cuma gak ngomong katanya. Nah, yang saya dawuhkan ke jenengan itu Yai, saat ini sakit. Allahumma sholli ala Muhammad. Tabrakan dengan mobil patwal polisi, mungkin jamaah ada yang dengar. Pinggul patah, paha patah. Masya Allah. Di bawah lutut Pak. Saat ini sakit. Saya merasa dari musibah itu semua, dari ujian itu semua, saya merasa masih besar pertolongan dan rahmat Allah. Lahir batin saya matur ini ya. Yang saya pertanyakan berkenaan dengan materi ojo maksa Allah. Bagaimana saya harus curhat sama Allah? Saya matur pada Allah, saya nyuwun pada Allah agar tidak saya terkesan memaksa Allah. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Saya lupa Pak karena wajahnya sekarang ditutup ya. Memang
masker ini membuat kita sama-sama pangling ya gitu. Tapi saya diuntungkan gini, pesek saya tidak kelihatan, nah, itu ya. Lalu jenggot saya putih juga tidak kelihatan, itu senangnya gitu. Gitu. Saya lupa dulu Bapak mengatakan anaknya itu perawan, gitu Pak. Terus, iya senang dengan duda yang punya anak, gitu toh. Iya toh, punya anak satu. Terus saya suruh nikahkan saja, gitu. Gitu. Akhirnya selesai juga. Masya Allah, alhamdulillah. Iyalah Pak. Oh sudah sama senang. Masa lah suami yang duda kan berarti ilmunya sudah banyak. Nah, orang ilmunya sudah banyak itu lebih tinggi nilainya di hadapan Allah toh. Oh, Qur'annya kan bilang toh, Allah mengangkat orang yang berilmu lah. Duda kan ilmunya banyak. Satu. Yang kedua Bapak kecelakaan. Kalau patah hanya satu Pak, dosanya yang hilang. Oh, ya. Makanya kalau patah hanya satu, yang dihapus kan tidak banyak. Nah kalau patah tiga, habis tuh. Dan Bapak harus tahu, setelah kecelakaan itu Bapak punya kelembutan iman yang jauh lebih dari sebelumnya. Ayo, bener enggak Pak kata-kata saya ini? Setelah kecelakaan yang patah 1, 2, 3 tadi itu, ya, pasti Bapak memperoleh ilmu tentang keimanan, tentang keikhlasan, tentang kedekatan pada Allah yang itu tidak akan Bapak peroleh kecuali dengan itu. Maka itulah bagian Allah mengangkat derajat Bapak seperti itu. Ya sudah. Kalau sekarang kadang-kadang terkesan memaksa Allah, ya kita minta ampun kepada Allah. Ya, insya Allah Allah maafkan. Bapak, tidak hanya Bapak, saya juga pernah minta ampun. Sama-sama. Ya. Ini Pak Dokter. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Prof, tadi ada teka-teki. Pilih mana antara cinta karena butuh, cinta kepada Allah karena butuh. Lalu yang kedua tadi butuh kepada Allah karena cinta. Mungkin yang kedua tadi lebih pas, tapi akan lebih pas lagi saya milih alternatif yang ketiga. Bukan ada kata-kata karena, tapi saya butuh dan cinta kepada Allah. Mantap. Jadi karenanya diganti dan. Bagaimana Prof? Boleh. Siapa yang larang? Ini pendapat baru ini, ijtihad baru. Iya Pak, ya memang kalau yang indah ya memang I love you, sudah selesai, tidak ada karenanya. Ya sudah, saya cinta padamu. Karena apa? Engkau beri atau tidak. Tapi sebenarnya ini penterjemahannya itu kan gini tuh Pak. Aku mencintaimu karena aku ini akan memperoleh sesuatu. Lah kalau yang ini tuh ya saya mencintaimu karena ya saya ini butuh kamu. Kalau tanpa kamu saya nggak bisa hidup. Seperti itulah. Bagaimana kalau pilihan yang ketiga adalah I love you full stop titik? Enggak apa-apa, bagus. Tapi karena ini kata-kata Eric Fromm Pak ya, jadi dua lah. Kalau nanti ditambah lagi Pak Suja, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Itu memang sejatinya gitu Pak. Sudah tambah embel-embel. Saya cinta. Maka Rabi'ah al-Adawiyah pernah berdoa, ya Allah, kalau saya ini menyembah engkau karena takut neraka, masukkan saya ke dalam neraka yang paling bawah. Kalau saya ini beribadah karena saya ingin surga, keluarkan aku dari surga. Tapi kalau saya ini menyembahmu semata-mata karena saya cinta kamu, maka jangan sembunyikan keindahan wajahmu. Ini tingkatannya takmir kita ini sudah tingkatan Rabi'ah al-Adawiyah. Alhamdulillah. Lanjut. Ini loh, ini nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebetulnya punya problem, Profesor. Punya problem, artinya kita berdoa sudah. Allah. Ya, kalau katakan puluhan tahun, ya puluhan tahun.
doa saya itu kan ya ya wajar kita ini punya barang ingin dijual gitu, punya barang ingin dijual tidak laku-laku, itu doanya sudah puluhan tahun tidak laku-laku juga. Apa doa saya yang salah? Salah. Ya, doa saya kan begini, Profesor. Ya Allah, hamba mohon ridhomu. Saya punya barang bela-bela gitu. Kabulkanlah doa kami. Saya kira apa salah doa saya itu? Terima kasih. Iya. Ini ada Pak Haji bertanya, saya ini punya tanah, sudah doa tapi tidak laku-laku. Gitu. Lalu sampai sekarang tetap berdoa. Gitu. Apakah saya salah? Ya enggak Pak, enggak lah, enggak salah. Berapa tahun Pak? Ada 40 tahun doanya? Oh enggak sampai 20 tahun, nunggu Pak ini Pak, siapa? Nabi Nabi Musa kan 40. Iya toh Pak. Tapi Bapak harus, mohon maaf saja, itu jangan hanya doanya, ikhtiarnya apa? Contoh yang sederhana. Sekarang ini masa pandemi. Harga tanah itu kan di-appraisal oleh bank itu separuh Pak harga itu. Lah Bapak pakai harga lama. Lah kata Allah, itu mun dhisik. Wong kat biyen njaluk sakmono ae. Itu. Jadi sekarang masa pandemi ini nanti ada bank toh ini, nanti tanyakan ahli bank ya. Untuk masa pandemi ini seluruh aset itu dihargai separuh. Jadi kalau Bapak punya sertifikat di bank, itu dulu bisa memperoleh pinjaman katakan 1 M, sekarang hanya dapat setengah. Nah maka kemarin juga ada bank yang pinjam kontrak itu dulu dikontrakkan 0,5 miliar, kemudian sekarang 1 M, kemudian sekarang itu kemarin hanya setengah M. Bapak ikuti cara ini supaya doanya cocok. Nah gitu. Ini ya, nah, Bapak menentukan harganya siapa yang appraisal? Yang menentukan harga siapa? Nah, Bapak bayar toh. Bapak bayar pada yang ahlinya, itu berharga berapa? Kata Allah, ya ono rumusnya Cak. Nah, gitu. Bapak jadi doa iya, kemudian iya itu. Nanti kalau disesuaikan dengan harga yang pas ya. Andaikan tidak laku sampai akhir hidup ya tidak apa-apa juga Pak itu. Tidak apa-apa, itu kan kekayaan Bapak dan Bapak minta itu adalah haknya Bapak ya itu ya. Tidak apa-apa Pak, Bapak doa saja, Bapak minta. Ada juga yang doa itu supaya cepat dikabulkan, itu dia embel-embeli dengan janji-janji kemuliaan lah pokoknya. Ya Allah, kalau laku ya Allah, masjid itu saya selesaikan. Ini memancing-mancing katanya Allah. Lah kamu itu ingin sedekah saja kok perlu harus ada begini itu ya. Nah, ada seorang nabi itu, ya Allah, bagaimana orang itu saya tolong. Saya beri makan tapi saya beri makan, saya beri petunjuk, kemudian saya beri makan supaya beri petunjuk. Jawabnya Allah, saya ini loh memberi orang tanpa janji-janji begitu, tanpa embel. Kamu kok bikin undang-undang baru. Itu loh Pak. Paham tuh Pak ya? Kita tuh kan sering memberi dengan syarat toh. Iya toh? Saya beri dengan syarat kamu aktif sholat di masjid ya. Gitu. Ya Allah mengatakan saya itu memberi tanpa ada syarat-syarat begitu. Sekarang kamu menggunakan cara-cara yang unik-unik begitu. Itu Pak ya? Nah, nanti konsultasi dengan ahli Pak itu. Bapak itu menentukan harga jangan Bapak. Itu harus ada tenaga ahli yang itu. Biasanya orang di bank bisa Pak itu. Ini bangunannya sekian, tanahnya sekian, ini letaknya ini nanti bisa ketemu Pak. Supaya nanti harganya bisa pas. Ada lagi Pak yang paling gampang Pak. Ya, apa itu? Wakafkan, selesai. Loh, iya toh? Wakafkan, sudah itu. Allah. Apa? Lah ya daripada begitu ya tanahnya dikasihkan pondok selesai, Bapak kok bulet ae. Iya toh? Ini kan supaya pondoknya milik Bapak. Wah, itulah.
Kenapa kok Bapak tidak suka kalau ada pondok lain besar? Kok harus pondoknya Bapak? Nah, ini harus dipikir ulang. Allah Bapak menakdirkan Bapak ketemu saya, insya Allah akan ada solusi. Demikian, mudah-mudahan manfaat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ja'al fi qulubina nura. Ya Allah, berikan cahaya di hati kami supaya kami selalu ingat kepadamu sampai akhir hayat kami. Berikan cahaya di hati kami supaya kami bisa membersihkan hati yang salah di dalam menata keimanan ini. Berikan hati kami, berikan cahaya di mulut kami supaya kami hanya berbicara yang benar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.